Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Inasya Khaira dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Prodi Akuntansi. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang sistem basis data dan relasi diagram menggunakan aplikasi XAMPP dan MySQL Workbench. Jadi di sini kita bakal ngebahas ERD. Apa sih ERD ini? ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Model data ini juga membantu pada saat melakukan analisis dan perancangan database, karena model data ini akan menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan dan akan menunjukkan hubungan antar data. Nah, dalam membuat ERD ini kita membutuhkan dua aplikasi tambahan, yaitu MySQL Workbench dan XAMPP. Apa sih MySQL Workbench? MySQL ini adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen database relational open source atau RDMBS dengan client server model. Sedangkan RDMBS merupakan software untuk membuat dan mengelola database berdasarkan pada model rasional. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri atas beberapa program. Jadi di XAMPP ini ada beberapa program lagi, yaitu Apache HTTP Server, MySQL, dan penerjemah bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus untuk kita temukan ERD-nya. Jadi di sini ada database minimarket Dewayanto. Nah, untuk ngerjain database ini kita pertama-tama harus ngebuka aplikasi XAMPP. Nah, kalau udah dibuka, kita lihat di sini ada tulisan Apache dan MySQL. Kita start di bagian Apache-nya dan di bagian MySQL-nya. Nah, kalau udah start kayak gini, kita bisa buka aplikasi selanjutnya, yaitu MySQL. Nah, di MySQL ini kalau kita buka, ntar ada tulisan models dan sign tambah gini. Kita bisa klik sign tambahnya. Terus tunggu sampai dia kayak gini, terus kita klik add diagram. Ntar bakal muncul paper seperti ini. Nah, yang kita butuhin untuk ngebuat ERD ini adalah pertama kita harus ngebuat tabelnya atau tabel. Kita buat tabel, caranya itu bisa klik ini, tanda ini, terus kita klik sembarang di papernya. Atau bisa kalau mau quick press itu tinggal tekan K, huruf K. Nah, kita baca lagi soalnya. Jadi di database minimarket Dewayanto ini kita harus buat beberapa tabel yang isinya nanti ada beberapa data seperti tabel kasir. Nah, di tabel kasir ini ntar kita ada data pentingnya yang harus kita catat, yaitu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Terus di tabel selanjutnya ada tabel customer. Kita ngebutuhin beberapa data penting juga seperti nama, alamat, dan ada informasi tambahan. Untuk setiap customer ini memungkinkan memiliki satu member. Nah, jadi data penting dari customer ini adalah nama, alamat, dan kartu member. Selanjutnya ada transaksi. Untuk transaksi, data pentingnya seperti tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Selanjutnya kita membutuhkan tabel barang, yaitu berisi nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Lalu kita juga membutuhkan tabel supplier yang isinya nama, alamat, dan nomor telepon. Oke, langsung aja kita buat tabelnya. Di sini ada, kita udah buat tabel, udah kita klik dari ini. Terus kita double klik tabelnya. Nanti bakal muncul seperti ini. Di tabel name-nya kita rename jadi yang pertama kasir. Nah, di kasir ini kita memiliki beberapa data penting yang harus kita isi, seperti yang ada di soal tadi, nama kasir, Terus
alamat kasir dan juga nomor telepon kasir. Nah, di nama kasir ini data type-nya kita ganti jadi varchar, dan varcharnya ini kita ganti jadi 20 aja. Oke, selanjutnya setelah kasir kita buat tabel customer. Kita rename lagi. Terus kita buat tabel yang berisikan data penting. Customer ada nama, alamat, serta kartu number. Oke. Nama customer, alamat customer, dan kartu number. Nah, data type-nya kita ganti menjadi varchar lagi. Selanjutnya kita ngebuat tabel transaksi. Kita klik sembarang, terus kita rename lagi transaksi. Oke, kita butuh sekitar 4 data penting di dalamnya. Di sini ada tanggal transaksi, terus nama barang yang dijual, lalu jumlah barang yang dijual, serta ada total pemasukan. Nah, untuk tanggal data type-nya kita ganti jadi date. Terus nama barang varchar udah benar, jumlah ini kita ganti jadi in atau bilangan bulat. Total juga kita ganti jadi in. Oke. Udah untuk tabel transaksi. Selanjutnya kita buat tabel barang. Klik 2 kali barang. Terus kita butuh sekitar 5 informasi tambahan. Oke, jadi kita rename barang jadi data penting yang kita butuhin ada nama barang, terus ada merek juga, selanjutnya jenis barang, dan harga barang, stok barang. Oke. Nah, untuk nama barang kita ganti data type-nya menjadi varchar. Merek barang udah bener varchar, jenis barang juga udah bener varchar. Harga barang kita ganti. Oke, ini harus diketik dulu varcharnya berapa. Nama barang buat 20 aja. Terus harga barang kita ganti jadi in, stok barang juga seperti itu, nanti jadi in. Oke, selanjutnya ini
Nah, selanjutnya di sini kita buat tabel supplier. Ini tabel terakhir yang kita butuhin. Nah, kita rename jadi supplier. Terus di kolomnya ini kita buat di kolom dimana ada beberapa data penting harus kita isi, seperti nama supplier, terus alamat, serta nomor telepon supplier. Nah, untuk nama supplier kita ganti lagi data type-nya jadi varchar dan 20. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal nyari hubungan-hubungan antara beberapa tabel ini. Nah, kita bisa baca dari soal tadi. Nah, di sini ada beberapa minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Berarti hubungan kasir dan customer itu ada hubungan antara kasir dan customer, dan hubungannya adalah one to one. Oke, kasir dan customer hubungannya one to one seperti ini. Ntar bakal muncul kayak gini. Nah, terus kita baca lagi. Terus di sini setiap customer melakukan transaksi, berarti kasir melayani kan? Berarti kasir dan transaksi memiliki hubungan, yaitu hubungan one to many antara kasir dan transaksi. Nah, di sini juga ngejelasin kalau customer melakukan transaksi, berarti hubungan customer dan transaksi juga one to many. Karena customer bisa ngelakuin beberapa transaksi kan, gak satu kali transaksi aja, berarti one to many. Oke, next kita baca lagi ini transaksi. Di sini kita bisa baca di mana di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi memungkinkan terdapat berbagai macam barang. Berarti hubungan antara transaksi dan barang ada, dan hubungannya adalah many to many. Oke, transaksi dan barang many to many. Nah, kalau udah ntar bakal muncul tabel baru gini, tulisannya transaksi has barang. Nah, kita sebenarnya bisa banget ngecek udah bener nggak ya yang kita tekan tadi. Jadi kita cek kayak gini, hubungan customer dan transaksi tadi kita tahu kalau one to many. Kita cek, kita klik kanan, ntar ada edit relationship, terus di sini ada foreign key. Nah, di sini kelihatan kalau hubungannya one to many, berarti udah benar. Oke, lanjut kita baca lagi soalnya. Di sini untuk menyediakan stok barang diperoleh oleh supplier, dari supplier, berarti barang dan supplier memiliki hubungan yaitu one to many. Oke, barang dan supplier one to many. Kita turunin. Nah, jadi udah seperti ini, udah selesai IRD-nya. Tapi untuk ngelihat lagi lebih jelas, kita bisa ngetik file, terus export dan forward engineer, terus kita isi outputnya buat database
database minimarket. Oke, terus kita save, terus kita klik next lagi. Nah, bakal keluar kayak gini. Ini scriptnya udah ada tapi belum keisi karena kita belum ngisi data-datanya, kayak belum ngisi nama, alamat gitu. Tapi ini scriptnya udah jadi dan udah selesai. Nah, tinggal di finishin aja ntar. Oke, thank you, segitu aja dari aku. Makasih udah nonton video aku dan see you.